Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahbab Haifa, kaifa halukum? Insyaallah takununa bi khair. Sebelum kita mulai, absen dulu dari mana aja kalian. Kasih tahu di mana kalian tinggal. Jadi contohnya kayak misalnya Wildan Gumira, Bandung hadir gitu. Jadi absen dulu ya teman-teman. Sambil testing suara sama sinyalnya lancar apa enggak sebelum kita masuk ke materi. Ahlan wa sahlan. Langsung aja ya di absen dari mana aja kalian, kita pengen tahu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Absen dulu teman-teman. Dari mana kalian berada sekarang. Dan kita bercengkrama dulu sebelum kita mulai dan masuk ke materi. Ahlan wa sahlan Habibi Junaidi. Makasih Jun. Junaidi absen dong, dari mana? Sekarang lagi di mana? Masya Allah, Garut hadir. Garut. Ahlan wa sahlan Fawaz. Taib. Hari ini kita akan berbicara ya, bergabung dengan Ustadz Lukman. Ustadz Lukman merupakan mahasiswa PhD King Abdul Aziz. Ya kan? Jadi kita hari ini berbicara tentang tips and trick belajar bahasa Arab. Baik, kita nunggu Ustadz Lukmannya hadir nih. Sebentar. Masya Allah, dari Aceh, jauh bener Aceh. Trimong Genase sudah hadir, syukran jazilan ya, sudah hadir bersama kami di Haifa Academy. Habis ini kita ngobrol santai aja ya, kita tunggu Ustadznya datang. Al-muhim, bahasa Arab itu dibilang susah dipelajari. Bahasa Arab itu kosakatanya banyak, tapi banyak yang bisa menguasai bahasa Arab, bahkan orang-orang yang asing. Contohnya seperti Ustadz Lukman, pembicara kita hari ini. Nah, kita pengen tahu nih tips and trick belajar bahasa Arab biar kita fasih walaupun kita sebenarnya bukan orang Arab asli. Nah, kita menunggu sambil diisi dari mana kalian. Contohnya misalnya tadi ada Garut hadir, Jeddah hadir, absen. Di mana kalian berada, dimanapun kalian berada, coba absen sembari kita menunggu Ustadz Lukman masuk ke Instagram Haifa. Masya Allah, dari Bogor ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan yang dari Bogor, dari Depok. Ini apa namanya, tetanggaan dari Bogor dan Depok. Taib, Ustadz Lukman sudah hadir, kita langsung saja invite Ustadz Lukman. Taib. Ustadz Lukman sudah hadir, kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا. السلام السلام عليكم. عليكم. كيف حالك؟ وعليكم تمام؟ السلام. الحمد لله كيف بخير، لونك؟ تمام. تمام الحمد لله الحمد طيب. لله. ما الحمد شاء لله. الله طيبين. الحمد لله أسعد طيبين. الله مساءك. الحين وإياك أستاذ. الحين بعد العشاء صح؟ نعم، هنا بعد العشاء. طيب. وأنت عشان كيف يعني حالك أستاذ؟ أعتذر يعني. تمام الحمد لله.
شو عشان اخبارك هناك؟ يعني نعم. تمام، كويس، مية مية الحمد لله. عشان الحمد ظروف لله. ممتازة، وأيضا في انخفاض يعني بشكل مسرحي لعدد مصابين لجائحة كورونا. والحين ما كورونا. شاء الله الظروف طبعا تتحسن رويدا رويدا، الحمد لله. الحمد لله أستاذ. والآن هنا عندنا مشكلة في إندونيسيا كما عرفت يا أستاذ، لدينا أزمة. صح 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 صح. لكن إن شاء الله متأكد يعني طبعا في لقاح، يعني أبحاث علمية تتعلق بلقاح كورونا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الظروف الله. ستتحسن قليلا فقليلا، وسنحصل على اللقاح السريع إن شاء الله والفعال بإذن الله. آمين يا يا رب. رب. آمين يا رب. طيب أستاذ لقمان، شكرا جزيلا أستاذ. قد حضرت في بث مباشر في انستغرام حيفا أكاديمي، ولكن أستاذ من الأفضل أن نتكلم باللغة الإندونيسية. حسنا. Jadi kita hari ini sudah bergabung dengan Ustadz Lukman. Ustadz Lukman merupakan Ustadz ya, guru kami waktu di Universitas Al-Azhar Indonesia, dan sempat menjadi juri debat waktu itu. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Ustadz Lukman bahasa menguasai bahasa, nggak cuma bahasa Arab tapi banyak bahasa, Masya Allah, Tabarakallah. Ustadz Lukman saat ini lagi di Jeddah, Ustadz, atau di Madinah, Ustadz? Ya, alhamdulillah ini masih di Jeddah. Ya, memang pilihan saya sendiri untuk tetap stay di sini selain kuliahnya online, tetapi dengan melihat perkembangan kasus corona yang membaik hari demi hari di sini, jadi saya memilih untuk menetap di sini, dan juga dari saran keluarga untuk stay saja di sini. Insya Allah nanti kalau coronanya di Indonesia sudah berkurang, saya mungkin akan memutuskan untuk kembali. Kan ada liburan kayak gitu. Oh, ya, kebetulan Ustadz Lukman merupakan mahasiswa PhD di Universitas King Abdul Aziz, ya. Alhamdulillah, bifadlillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Hari ini kita akan berbicara mengenai tips and tricks belajar bahasa Arab. Karena kita tahu banyak orang yang bilang bahasa Arab itu sulit, kosakatanya memang banyak banget. Nah, terus gimana nih kira-kira tips and trick belajar bahasa Arab, khususnya ghair natiq, khususnya non-native yang seperti orang Indonesia punya lidah Melayu dan susah untuk melafalkan dot. Kama arafna, bahasa Arab itu lughatul dot. Nah, mungkin Ustadz Lukman bisa memberikan tips and tricks belajar bahasa Arab. Langsung Ustadz, tafadhal Ustadz. نعم. عشان الحين عندنا آذان لصلاة العصر، يعني بس أتوقف يعني 5 دقائق عشان بسمع آذان وبعدين ما في مشكلة أستاذ. هكذا. ما في مشكلة. ما في مشكلة. حتى أستمع أولا عشان يعني لا يزعج مستمعين هناك، صح؟ طيب، شكرا أستاذ. نعم نعم. ما في مشكلة، ما في مشكلة. على فكرة صوتي واضح؟ ما شاء الله واضح أستاذ، واضح. حسنا، ممتاز. صوتي واضح صح؟ واضح صح، الحمد لله. طيب. Teman-teman semua, kita lagi menunggu azan. Kebetulan di Jeddah, Saudi Arabia sekarang lagi azan al-asr. Jadi kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan sambil teman-teman isi absen dimanapun teman-teman berada. Absen di bawah, contohnya kayak tadi di atas, Aceh hadir, Garut hadir, Jeddah hadir. Taib. Jadi teman-teman dari Bogor, dari Depok, semuanya absen aja di bawah, dari mana aja kalian berada, biar kita bisa saling tahu keberadaan kalian. Syukran teman-teman. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسنا. في الحقيقة أنا شخصيا يعني طبعا بطبيعة الحال يعني أحبذ أن أتحدث وأيضا أن أشرح البيان الوجيز فيما يتعلق بكيفية أو استراتيجيات تعليم وتعلم لغة عربية، طبعا باللغة العربية. لكن لأن هذا الدرس طبعا يخصص أو يعني هذا الدرس طبعا من طرف هيئة حيفا أكاديمية،
طبعا سوف نشرح بالإندونيسيا. حسنا. طبعا. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Akh Toto Broni ya yang telah menginvite saya untuk sharing di Haifa Academy. Sebenarnya bahasa Arab itu apa? Sebenarnya petualangan atau mughamarah ya, mughamarah adventure yang saya rasakan terhadap bahasa Arab sendiri itu tidak hanya mughamarah sanah atau sanatain hakadha. Taban nahtaj ila kita perlu waktu juga untuk mempelajari bahasa sebagaimana bahasa-bahasa lainnya. Coba kita melihat diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia yang berbicara bahasa Indonesia. Berapa lama kita bisa bahasa Indonesia secara formal? Ya, mungkin di tingkat SD pun kita disuruh presentasi di tengah-tengah kelas itu masih ada yang ragu atau yang kosakatanya secara struktur masih mungkin subjek predikat objeknya masih kurang tepat kayak gitu. Nah, ini apalagi second language kayak gitu, apalagi mempelajari bahasa asing kan, bahasa ibu saja kita perlu proses ya dari mungkin yang ada yang PAUD, setelah itu ada yang TK, ada yang SD, itu kan belajar. Ada yang secara spesifik ada pelajaran bahasa Indonesia yang lebih kepada teori-teori kebahasaan, apa itu homonim dan lain terus juga akronim, antonim dan lain-lain ya secara teoritis, tapi secara praktis mungkin bagaimana berinteraksi dengan teman, dengan guru gitu. Ya. Jadi bahasa daerah atau bahasa ibu kan ini berbeda-beda. Orang Indonesia kalau ditanya bahasa ibunya mungkin hanya beberapa puluh persen yang bahasa ibunya itu bahasa Indonesia formal, ya. Yang lainnya bahasa lokal. Ya, ini harus kita ketahui. Begitu juga orang Arab, ya. Orang Arab tuh bahasa ibunya bukan modern standar Arabik, ya, atau al-Arabiyah al-Mi'yariyah, ya, al-Arabiyah al-Mu'asirah atau al-Arabiyah al-Fasihah. Kalau Fusha dia classical Arabic, kayak gitu. Ya, jadi pasti ketika kita berbicara tentang bahasa, banyak sekali teori-teori yang mengungkapkan bagaimana khazanah dan karakteristik bahasa itu sendiri. Ya, jadi pertama itu perlu waktu. Jadi nggak ada sesuatu yang instan. Makanya saya saya kurang ini ya agak mempertanyakan uaid nazari indama fi daurah qasirah yani satu minggu bisa lancar bahasa Arab ya. Iya bisa lancar mungkin, ya tapi tidak menguasai gitu. Bisa lancar mungkin tapi kosakata-kosakata yang dihafalkan saja gitu. Tidak bisa di situ marhalah tafkir al-ulia. Kalau menurut Bloom taksonomi kan ada tafkir dunia sama maharot tafkir ulia atau low level thinking sama high level thinking. High level thinking. Iya. Nah, mungkin dia yang short course yang misalnya 1 minggu atau 1 bulan lancar itu hanya berhenti di low level. Ya, yang cuman tazakkur, ya cuman menghafal kosakata, setelah itu tatbiq kayak gitu. Tapi lam yasilu ila marhalah tahlil wal ibda' wal ibtikar hakadha. Ya, wa taqwim, tidak sampai ke marhalah evaluasi, analisa dan juga inovasi terhadap apa yang dia pelajarinya kayak gitu. Ya banyak sekali. Jadi itu yang pertama, kita baru berbicara tentang waktu ya. Waktu. Jadi perlu proses. Kalau menurut native sendiri di situ ada step-stepnya, tingkatan-tingkatannya. Mungkin untuk native speaker mereka akan belajar dari Al-Ajrumiyah, ya. Terus juga Alfiyah, Ibnu Malik. Terus meningkat lagi ke Qatrun Nada, ya. Ke Qatrun Nada terus meningkat lagi ke buku-buku, ke kitab-kitab lainnya. Jadi ada marahil. Untuk belajar sorof juga ada marahilnya. Kalau kita mungkin di Indonesia hanya al-amsilatut tasrifiyah yang terkenal ya. Tapi kalau di tingkatan orang Arab sendiri itu banyak. Ya, ada al-mukhtasar fi sarfil arabi kayak gitu. Ada juga asyagh as-sarfiyah fi sarfil arabi, banyak banget ya. Kayak gitu tingkatan-tingkatannya. Cuman lagi-lagi kita sebagai orang yang ingin belajar bahasa kedua, kita harus menentukan setelah waktu ini kita menghargai, kita harus menentukan al-hadaf atau tujuan. Jadi kalau seandainya kita belum ada hadafnya, kalau bahasa Inggris kan ada English for academic purpose.
English for Oke. diplomatic purpose kayak gitu, Sahih. English for Sahih. business purpose gitu. Sama juga sebenarnya bahasa Arab ada yang untuk al-aghrad ad-diniyah, ya, li fahmil Syariah. makhtutat, li fahmin nususid diniyah, ala sabil misal hakadha. Terus ada Tafsir juga hadis, tafsir Quran. na'am, taban li fahmil Quran wad din hakadha. Terus ada juga al-arabiyah ad-diplomasiyah, lil aghrad ad-diplomasiyah. Orang-orang Amerika yang belajar bahasa Arab yang mereka bukan memeluk agama Islam, mereka belajar kebanyakan untuk lil ghardi diplomasi, lil aghrad ad-diplomasiyah, untuk diplomatic purpose ya. Makanya kita sering menemukan banyak pegawai-pegawai atasnya di kedutaan Amerika yang atau kedutaan-kedutaan dari negara Eropa yang yang tinggal di negara Arab, mereka lumayan fluent ya tingkatannya dalam praktek bahasa Arab ya, karena itu mereka emang dikhususkan. Tapi ketika berbicara tentang Al-Quran dan hadis, mereka nggak tahu kayak gitu, karena memang khusus belajar bahasa Arab untuk diplomatic purpose kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di Swiss Canal University di Mesir, saya dulu satu asrama sama sampingan satu sampingan apartemen sama mahasiswa dari Cina. Itu banyak banget yang belajar sastra Arab S1 sampai S3 di Swiss Canal University Mesir. Itu dari dari kampus-kampus di Cina yang student exchange atau yang mengirim kader-kadernya untuk belajar di Mesir. Ketika saya tanya untuk apa? Ya untuk bisnis, untuk jualan. Sampai mereka itu buka toko di daerah Ismailiyah, toko emperan, itu satu barisan itu mahasiswa Cina semuanya. Iya, jadi mereka langsung mempraktekkan apa yang mereka pelajari di dalam kelas di Maidan, di lapangan, dengan langsung praktek bisnis kayak gitu. Itu kan wow, langsung ini banget gitu, benefitnya langsung terlihat banget, advantage-nya kan. Nah, itu lagi-lagi kenapa orang semangat, karena dia punya hadaf yang jelas kayak gitu. Dia punya tujuan yang jelas. Jadi kalau kita ingin mempelajari untuk agama, sebenarnya ada marohil-marohilnya. Ya, ada marhalah, dari marhalah mubtadi, misalnya mempelajarinya kalau Al-Quran tidak cukup di mumarosah lugawiyah yang ta'aruf kayak gitu, yang masmuka, terus juga mihnatuk kayak gitu dan lain-lain. Toban pasti kita perlu yang namanya balaghah, kita perlu yang namanya sorof, nahwu dan lain-lain. Dan itu banyak ulama-ulama dan para linguis Arab yang memisahkan kajian sorof, nahwu itu dari bahasa Arab. Saking complicatednya ini ilmu-ilmu ini. Kan kalau kita kan secara umum bahasa itu ada sintak, morfologi gitu kan ya. Nah, ini ulama-ulama yang kudama, yang bukan muhdatsin, itu tidak mau memasukkan sorof ini sebagai morfologi dalam akar kajian bahasa. Ya, tidak seperti al-muhdatsin, mungkin ini ada persatuan antara as-saraf atau an-nahwu dengan tarkib, dirasah tarkibiyah, dirasah dalaliyah dan lain-lain. Kayak gitu. Itu jadi hadafnya harus jelas, belajar. Misalnya kalau misalnya Haifa Academy mau buat nanti ini dulu, mungkin bisa dilihat dulu dari form di awalnya apa purpose-nya kayak gitu. Nanti bisa buat klasifikasinya, purpose-nya untuk apa. Kemarin juga ada beberapa teman saya yang diminta untuk ngajar di Telkom, ngajar pegawai-pegawai Telkom bahasa Arab. Saya tanya untuk apa? Ini katanya ada opsi, ada rencana mau buka cabang Telkom atau PLN atau apa gitu ya, mau buka cabang di Timur Tengah gitu. Bahkan teman saya ada yang kerja di BPJS, itu juga dia alumni S1 Sastra Arab, bisa kerja di BPJS. Salah satu alasan dia diterima itu karena BPJS mau buka cabang di Timur Tengah. Kayak gitu. Nah, ini kan berbicara tentang purpose nih kan. Bahasa Arab yang akan digunakan pegawai BPJS atau pegawai PLN atau pegawai Telkom nanti ketika mereka buka cabang, itu kan bukan bahasa Arab yang classical Arabic, bukan yang untuk educated bertalim ya, benar. Iya, kayak gitu. Tapi untuk bagaimana litijarah, terus diplomasi ya, mungkin kayak gitu. Na'am, lil amal, lil wazifah, kayak gitu. Dan itu yang menurut saya masih kurang
dipromosikan di dalam bahasa Arab dibanding dengan bahasa-bahasa lainnya. Kalau kita lihat di British Council atau IALF di Jakarta itu sangat spesifik, ada for a business purpose, for academic purpose gitu. Jadi jelas, kalau mau lanjut master S2 di luar negeri, academic writing-nya harus bagus, maka ada English for academic purpose. Lakin ma'al asaf syadid, شئنا أم أبينا لم نجد حتى الآن يعني دراسة مخصص أو يعني منهج مخصص من أجل تعليم اللغة العربية للأغراض الأكاديمية خاصة للذين يريدون أن يواصلوا دراستهم في دول الشرق الأوسط هكذا. Oke, itu tadi waktu, terus juga purpose-nya harus jelas, tujuannya gitu. Terus juga setelah tujuannya ditentukan, kan kita waktu ini kenapa saya taruh di yang langkah yang pertama, karena segalanya tidak bisa instan, ya. Jadi kita harus mengkhususkan waktu itu tuh. Jadi kita nggak bisa ada sekolah ya yang pelajaran bahasa Arabnya cuma 1 jam per minggu, tapi dia nyuruh guru bahasa Arabnya suruh, Ustadz kalau bisa ini semuanya siswa-siswa kita harus fluent bahasa Arab. Harus fluent bahasa Arab. Kepala sekolahnya ngomong kayak gitu. Loh, ini apa-apaan pelajaran bahasa Arab aja 1 jam seminggu. Ya, bagaimana mau jadiin ini fluent? Terus juga kurikulumnya kurikulum Indonesia kayak gitu. Jadi itu harus ada yang namanya itar qaimah marja'iyah. Jadi harus ada itu silabus, ya, checklist apa saja yang langkah-langkah yang untuk menciptakan bi'ah lughawiyah. Makanya sekarang teori-teori terbaru tentang al-inghimasul lughawi atau language immersion, bagaimana mencelupkan seorang pembelajar bahasa asing dengan lingkungan, ya, lingkungan yang mempengaruhinya. Gitu. Itu juga penting. Ya, sekarang ada pertanyaan juga dari Akhi Tobroni kemarin ya. Perlu nggak sih orang yang belajar bahasa Arab itu ke negara Arab? Apakah harus? Saya bilang nggak harus. Nggak harus. Bisa belajar bahasa Arab di mana. Tapi kan pasti ada di sana ada simats. Di situ ada malamih, ada khasais, ada mumayyizat, dirasa lugha Arabiyah fi balad natiqin bil Arabiyah. Kayak gitu. لأن البيئة محفزة. طبعا ستجد بيئة طبعا للممارسة طبعا للتطبيق هكذا ya, untuk praktek, karena kita akan menemukan lingkungan, langsung menemukan yang namanya pidgin language. Kalau dalam linguistik itu pidgin language, lugha hajinah. Bagaimana di Saudi ini orang-orang Bangladesh ngomong bahasa Arab yang dicampur-campur dengan kosakata Bangladesh gitu. Itu kan sebuah fenomena linguistik yang menarik untuk dikaji. Bagaimana pembentukan kata, bagaimana tadakhul lugawi atau language interference kayak gitu. Itu ini ya, itu waktu, terus juga hadaf, terus juga yang saya lihat ini strategi ya. Strateginya tadi dengan salah satunya dengan bagaimana menciptakan lingkungan bahasa. Nah, terus al-bi'ah, bagaimana lah kalau seandainya kita hidup di orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab, kita kan kurang terpacunya kan. Misalnya Ustadz, tapi ulama-ulama dulu itu mereka bukan orang Arab. Sibawahi dia bukan orang Arab. Iya, tapi Sibawahi berguru ke Khalil Ibnu Ahmad yang orang Arab dan tinggalnya juga di Basrah. Ya, kayak gitu, di lingkungan orang Arab. Makanya dia udah yandamij, indamaja thaqafiyan, lughawiyan, hadariyan, hakaza. Kan itu udah ini yata'aqlam ya. Iya. Jadi dia udah merasuk istilahnya. Kalau yang sekarang kita nemukan namanya di Saudi ada Dr. Uthman As-Sidi. Kalau cari di YouTube itu ada Dr. Uthman Fini. Ini orang Cina yang face-nya Cina, keturunan Cina, keluarganya Cina, yang sudah berwarganegaraan Saudi, yang jadi pimpinan redaksi koran Al-Watan Saudi Arabia. Dan dia S1 sampai S3 jurusan bahasa Arab, S1 di KAU, S2 S3-nya di Ummul Qura, jurusan bahasa Arab. Dan lebih kepada tentang filologi dan kajian manuskrip. Dia memakari tentang tradisi-tradisi Arab kuno dan bagaimana bahasa Arab
modern ini terbentuk sebenarnya dari lahajat, ya. Jadi Sahih. sebenarnya secara embrio bahasa Arab yang kita gunakan sekarang ini, ya, itu adalah bahasa Arab sebagai yang berstatus lingua franca. Apa itu lingua franca? Itu lughah i'tilafiyah, lughatut takhatub. Jadi sebenarnya dulu di Mekah dan Jazirah Arab itu banyak itu lahajat-lahajat qabail, ya. Setiap qabilah punya lahjah. Salah satu Punya logat ya, karakteristik iya punya logat. Salah satu karakteristik logat orang Arab dulu itu ada yang namanya kashkashah sama an-anah. Ini orang native yang tahu nih. Kashkashah ini menambah s di setiap kata. Jadi sampai sekarang fenomena kashkashah ini tetap ada. Kalau kita ke Mesir, kalau Ma'andish. ini ma'andish, asan mayanfash gitu, mayanfash. Manfaat. Jadi kayak kurang afdol kalau nggak nambahin sya. Kalau nggak ada Iya. Kalau di Maroko ma'araf tuh sywalu. Ya, semuanya kalau nggak tahu ditambahin ini sebetulnya muncul dari qabilah Arab dulu, ya. Ya, cuman datang ada dialek yang mendominasi, yaitu al-Arabiyah al-Fasihah, dulu al-Fusha, ya, yang klasikal, yang dulu lahjanya si Quraisy, ya, yang dipakai di Quran dan Sunnah itu sebenarnya lahja yang mendominasi, yang dominate, ya, yang dianggap paling tinggi derajatnya dan lain-lain. Itu luar biasa sekali sejarahnya. Ya, selain kashkashah ada yang namanya an-anah. An-anah ini menyebutkan alif dengan huruf ain. Sampai sekarang itu orang Saudi ada yang ngomong hay'ah dengan hay'ah. Ya, ngomong assalam dengan assalam. Assalam. Iya, kayak gitu. Jadi mengainkan alif. Dan ini adalah dialek dari dulu zaman qabla al-asril jahili yang sampai saat ini masih ada. Kashkashah, an-anah. Jadi banyak itu filologi, tipologi, dialek-dialek yang masih eksis sampai sekarang yang dipakai tapi tidak digunakan ketika berbicara dengan al-Arabiyah, al-Mi'yariyah, al-Fasihah, kayak gitu. Pasti kita menggunakan yang inilah yang dominat, yang mi'yar, yang standar. Sebagaimana nahwu yang kita pakai kan ada di sana ada mazhab nahwu Kufah, Basrah, Andalus, Baghdad, bahkan ada juga yang Irak gitu. Ya, dan lain-lain, tapi yang mendominat di kitab-kitab nahwu kita pakai Basrah, kayak gitu, ya. Nahwu Basrah yang kita terminologinya, mustalahatnya semuanya pakai nahwu Basrah, kayak gitu. Lah, iya, itu sama aja kayak fenomena-fenomena ini kayak di Indonesia, ya. Kita kan kalau ngomong di rumah kita pakai bahasa daerah, ya, dialek-dialek. Nah, cuman ketika orang-orang mau belanja di warung-warung, nah kebetulan dulu di Jazirah Arab banyak orang-orang yang dari berbagai macam latar belakang. Akhirnya mereka berkomunikasi dengan bahasa Arab Fusha, yang mana ketika itu mendominasi dialeknya. Maka disebut dalam linguistik itu lingua franca atau lughah i'tilafiyah atau lughatut takhatub, ya, bahasa komunikasi formal gitu, ya, antar mereka. Sama kayak di Malaysia. Jadi Malaysia kan orang Melayu ngomong pakai bahasa Melayu, orang Cina ngomong pakai bahasa Cina. Tapi kalau orang Melayu sama orang Cina ketemu nih, satu kelompok ngerjain tugas di kampus, mereka ngomong pakai bahasa Inggris. Inggris Melayu. Iya, Malaysian English, ya, tapi ya Inggris lah, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kayak gini fenomenanya, ya. Jadi embrionya, sejarahnya seperti itu. Nah, oke, kembali lagi tadi waktu, terus juga hadaf, setelah itu strategi tadi. Nah, strategi juga kita penyusun ketika udah hadafnya jelas, strateginya tadi, ya. Strateginya tadi menciptakan bi'ah. Nah, kalau nggak menemukan bi'ah lingkungan yang bisa mengimprove kita berbicara bahasa Arab, maka kita nata'ammal, refleksi. Kira-kira bisa nggak saya menciptakan lingkungan itu sendiri? Ya, atau bisa nggak saya nyari teman yang bisa saya ajak ngomong bahasa Arab? Kalau saya pribadi nih, ya, saya sering nelpon teman-teman saya waktu teman satu kelas saya di Maroko. Saya nelpon mungkin seminggu sekali, saya chat
WhatsApp gitu, saya nanya kabar di sana, dan berkomunikasi untuk apa? Untuk taskin lugawi. At-taskin Menjaga. lugawi, pemanasan bahasa. Ya, jadi untuk mumarasah, untuk menjaga, untuk up to date dengan kosakata kontemporer misalnya kayak gitu. Kan kalau kita ngelihat headline news, berita-berita bahasa Arab, itu kan pasti ada berita-berita terbaru yang mestinya menambah kosakata kita kayak gitu. Ya, jadi kita dengan menciptakan bi'ah baik secara bi'ah formal, mungkin dengan mengikuti kursus, misalnya di Haifa Academy atau di short course lainnya kan, pengajarnya itu berusaha menciptakan bi'ah kan, kayak gitu. Sahih, iya, Nah, sahih. nanti nggak cukup di kelas. Kebanyakan orang belajar bahasa cuman ngerasa bi'ahnya cukup di kelas saja. Sebenarnya di luar kelas itu lebih luas lagi. Ya, ma'malnya atau laboratoriumnya lebih luas lagi, mukhtabarnya. Dengan praktek. Sekarang kan udah zaman teknologi. Kita bisa add friend teman-teman yang ada di Palestine, di Maroko, di negara-negara Arab lainnya, bisa mulai berkomunikasi kayak gitu. Ya, nggak ada salahnya. Di grup-grup Facebook tuh banyak sekali grup-grup tentang pengajar-pengajar bahasa Arab yang mereka sharing, mereka bertukar pengetahuan. Kadang-kadang mereka sharing buku-buku yang bermanfaat bagi penutur non Arab kayak gitu. Itu banyak banget, itu bisa kita gunakan ya. Atau strateginya. Jadi ketika kita berbicara tentang strategi pasti banyak itu. Ya, menciptakan yang khalqul bi'atil lughawiyah yang atau inghimas lughawi, kita language immersion namanya. Terus juga strategiatnya pasti juga strateginya selain mumarasah ya, praktek dan praktek, ada mumarasah juga. Kita juga nantaliq min mabda taisir ya. Jadi kita belajar yang mudah-mudah dulu. Jadi nggak mungkin kita belajar langsung ke mustawan mubtadi. Kita harus tahu diri dulu. Kita mustawanya misalnya mubtadi atau mutawasit ya. Lah terus kita Beginner, langsung baca beginners. Kita langsung baca buku yang turas, yang gundul kayak gitu. Yang sangat complicated, itu bikin kita aduh kok susah banget ya. Ya iyalah susah kan, soalnya langsung itu membuat down. Sebenarnya kita harus sebagai guru kita harus menasihati juga, kalau mau baca buku ini loh untuk mustawa mubtadi, kalau mau baca website ini loh websitenya kayak gitu ya. Karena nanti gimana? Mungkin ini yang menjadi faktor penentu kenapa orang Indonesia memandang bahasa Arab itu susah. Soalnya refleksinya langsung ke Al-Quran gitu. Ketika pengen baca bahasa Arab, lihat Al-Quran. Ketika Al-Quran itu padahal Al-Quran memang complicated banget nahwu sarafnya. Langsung kayak ngedown. Waduh, bahasa Arab susah nih. Mungkin begitu ya, Ustaz? Iya. Jadi tadi kan pertama kenapa saya naruh waktu di awal, karena nggak ada sesuatu yang instan. Mempelajari bahasa ibu aja kita nggak setahun 2 tahun langsung fluent bahasa, apalagi belajar bahasa asing gitu ya. Makanya kok bisa 3 bulan atau itu menurut saya kurang efektif. Bahkan secara teori bahasa itu pasti kurang, meskipun teori Chomsky berkata bahwasannya kita itu manusia diciptakan dengan jihaz iktisabil lughah, jadi ajhizah lil iktisabil lughah. Jadi ada device di sini, ada device itu apa ini ada Indonesianya apa sih? Jadi device untuk menangkap bahasa yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi ketika kita itu dilahirkan di lingkungan orang Indonesia, kita mendengar, nah itu otak kita akan merekam langsung kosakata ini menurut teori Chomsky. Jadi bisyaklin ali, secara otomatis. Meskipun Jean Piaget atau Piaget itu teorinya berbeda. Kalau Jean Piaget teorinya berpendapat bahwasannya nggak bisa. Walaupun orang itu tinggal di lingkungan orang Indonesia, misalnya dia bukan penutur Indonesia, tapi dia nggak mempelajari atau nggak mempunyai kemauan untuk belajar, dia nggak akan bisa bahasa Indonesia. Kayak Sahih. Kata-kata itu benar banget. Kayak gitu. Ana setuju Jean Piaget. Dan Ana ngelihat sendiri di sini ada beberapa yang
orang Indonesia yang memang lahir di sini, terus besar di Saudi, tapi kok bahasa Arabnya nggak fluen gitu. Oh, ketika anak tanya, oh ternyata memang keinginannya atau ketertarikannya untuk mempelajari bahasa baru kurang, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi banyak banget itu teori-teori iktisabil lughah kayak gitu. Oke, kembali lagi tadi ke strateginya ada ini bi'ah, terus juga mumarosah, terus juga apalagi tadi kan inian ya harus ma'rifatul mustawa, harus tahu mustawanya harus tahu diri tadi, levelnya ya, di mana, levelnya di mana kayak gitu dan lain-lain. Nah, setelah itu ketika udah di itu kan baru di situ ada yang namanya mudawamah. Ya, mudawamah al-istimrar. Ya. Nah, ini ketika kita udah tentukan strateginya, oke, kapan setiap berapa kali saya membuat bi'ah lughawiyah ini? Setiap berapa kali kapan saya baca-baca kitab yang sesuai dengan mustawa saya? Kalau mustawa saya mubtadi, oke, berarti saya baca, kalau kita buka di beberapa website bahasa Arab, berita-berita bahasa Arab kayak Al Jazeera misalnya, bighaddin nazar an Qatar ya. Ketika kita buka ya, di situ ada mustawanya. Jadi ada berita-berita untuk mustawa mubtadi. Ada berita-berita untuk mustawa mutawasit. Itu yang saya kayak gitu. Oh, ternyata ada konten untuk mustawa mubtadi itu bahasanya lebih muyassarah kayak gitu. Bahasa tarkibnya nggak muakkad, tarkibnya lebih lebih salim kayak gitu. Ya, lebih lebih nggak complicated gitu. Nah, ini bisa juga mungkin dari cerita-cerita tentang Juha, tentang Alf Lailah wa Lailah gitu. Jadi jangan jadi kita sendiri yang harus mengetahui apa kira-kira yang kita minati, kira-kira apa yang ingin kita gali di kultur yang berbeda. Kita kan banyak banget itu ketika kita berbicara tentang thaqafah Arabiyah atau hiya thaqafah thariyah wa ghaniyah. Taban al-hadarah allati lam taqif hatta al-an taban. Kayak gitu. Sakofahnya misalnya dari budaya, terus juga perbedaan sakofahnya dari imaat jasadiyah, bagaimana orang Arab ngomong kayak gini atau ngomong kayak gini artinya apa dan lain-lain, itu kan ada makalahnya. Nah, itu nanti coba pahami hal-hal yang kita tertarik dulu. Jangan tiba-tiba langsung ke teks yang complicated yang sebenarnya kita tidak mempunyai ketertarikan di dalam hal tersebut kayak gitu. Kayak gitu. Makanya saya juga mengkritisi di kelas, misalnya ketika di kelas yang mana orang belajar bahasa untuk tujuan yang berbeda-beda, tetapi dikasih teks yang sama. Dikasih materi yang sama. Dan tidak ada klasifikasi berdasarkan muyulat syakhsiyah nih. Kayak gitu. Bagaimana kecenderungan kecenderungan personal kayak gitu. Oh, gitu. Nanti sebenarnya kan bisa juga ketika ngerjain tugas, seorang guru itu menugaskan, oke, sekarang kamu explore tentang apa yang kamu minati dalam kultur Arab. Bisa makanannya, bisa tentang tarian-tariannya, tentang pakaiannya, kenapa mereka pakai saub, apa shimag itu filosofinya apa gitu. Dan lain-lain gitu. Jadi itu yang jadi marhalah mudawamah ini juga memerlukan yang namanya amaliyatut tahbib. Bagaimana proses mencintai. Jadi membuat seseorang itu cinta terhadap apa yang ingin dia ketahui. Ya gitu. Nah, marhalah tahbib ini kita harus pakai pendekatan muqarabat adidah. Muqarabat awalan muyulati syakhsiyah, ya. Terus muqarabah ada lagi mabda taisir, mabda taisir itu jadi dari sesuatu yang mudah ke sesuatu yang susah. Ini ada di teori-teori pemerolehan dan pengajaran bahasa kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi approach-nya itu beda-beda. Iya, beda juga. Dan kita harus mengetahui bahwasannya apa? Al-muta'allim laisa safhatal bayda. Laisa safhatal bayda. Kenapa maksudnya? Jadi pembelajar itu bukan kertas putih yang kosong. Iya, kertas kosong. Jadi sebenarnya mereka itu udah punya itu. Mereka itu tahu mobil itu bentuknya kayak mana.
tapi mereka nggak tahu mobil itu bahasa Arabnya sayyarah. Kayak gitu. Jadi mereka cuma membutuhkan proses transformasi lughah thaniyah atau lughah ajnabiyah. Mereka udah tahu tuh, kecuali kalau kita ngejelasin tentang misalnya krisis kayak gitu, yang memerlukan deskripsi yang Abstrak lebih ya. dalam kayak gitu. Betul. Wasfil nahtaj ila wasfil amiq kayak gitu lah. Tapi kalau seandainya kosakata yang ini nggak usah diajarin terlalu complicated gitu. Kita bisa nasta'in bi tariqah tarjamah, bi tariqati tarjamah. Ya udah langsung diterjemahin kalau mau cepat kayak gitu. Tapi kalau mau lebih ini lagi interaktif, misalnya bisa dideskripsikan. Jadi dia itu misalnya mendeskripsikan sayyarah, dia udah tahu, tapi dideskripsikan secara detail apa yang dia lihat kayak gitu. Ya banyak lah dalam ketika kita berbicara tentang metode pengajaran di kelas, bisa pakai al-asfu dzihni atau brainstorming kayak gitu. Bisa pakai at-tadris al-fa'al, bagaimana efektif learning, dan juga pakai active learning dan lain-lain gitu. Oke, kembali lagi kepada trik-triknya lagi tadi, strategi tadi meliputi bi'ah, terus juga meliputi level sadar diri, level ma'rifatul mustawa, ya. Terus juga dari yang mudah ke yang sulit kayak gitu. Itu strateginya secara umum. Nanti bisa dilihat strategi-strategi lainnya. Terus apa ya? Itu yang strategi baru yang terakhir tadi saya bilang konsisten. Ya, mudah. Iya, jadi konsisten ini juga memerlukan tadi pengkhususkan fleksibilitas. Jadi konsisten di sini jangan sampai membebani. Jadi kadang-kadang ada yang karena diwajibkan ada 2 jam atau 3 jam sehari, misalnya dia belajar bahasa Arab, dia merasa terbebani. Konsisten di sini fleksibel. Jadi dia harus merasa diri dia itu ini kebutuhannya. Jangan sampai dia itu seorang pembelajar itu tertekan karena terpaksa. Tapi bagaimana seseorang pembelajar itu ingin terus menambah pengetahuannya kayak gitu. Dan khususnya dalam pembelajaran bahasa kita fokuskan ke ma ba'dal lughah. Apa itu ma ba'dal lughah? Ma ba'dal lughah itu az-zuruf al-muhitah allati ya'ish at-talib haulaha. Iya, jadi lughah itu cuma wasilah, ya. Jadi tools, ya? bagaimana? Tools. Nah, jadi cuma tools. Jadi bagaimana cara tahbibnya itu juga dengan marhalah ma ba'dal lughah, yaitu bagaimana dengan niqash, dengan hiwar gitu. Yang hiwar, dan lagi-lagi nanti komponennya jangan sampai satu sesi semuanya tentang kaidah tentang kaidah lugawiyah semuanya. Wah, itu kan muakkad karena kita nggak tahu praktisnya mumarosahnya di mana nih gitu. Tetapi berbeda kalau kita dari teks baru ke kaidah. Ya, jadi misalnya dari teks kita analisa dulu teks, misalnya 1 paragraf, 2 paragraf, baru dianalisa kaidah-kaidahnya. Tapi sebelumnya ini dulu brainstorming dulu. Teksnya ini misalnya ada marhalatut takhmin, diprediksi dulu kira-kira teks ini menceritakan tentang apa dan lain-lain gitu. Dengan kosakata seadanya, nggak apa-apa. Misalnya untuk berbicara saya mau makan, ya, seseorang pembelajar hanya baru tahu saya itu anak, ya, mau itu urid, ya. Terus dia ngomong anak urid makan, ya itu seorang guru nggak boleh memarahi, tapi seorang guru harus mewajari, langsung memberikan makan ini kayak gitu. Ya, atau menulis dulu, di-record dulu. Kira-kira apa makan, dia nggak tahu, ini hanya di-record dulu. Kayak gitu. Itu marhalah taisir. Marhalah mabda taisir kayak gitu. Iya, memudahkan. Kayak gitu. Itu secara umum yang terus apalagi sih pertanyaannya selain penting harus nggak ke ini. Kalau Ustaz secara umum dari tips and trik sudah selesai, kita langsung masuk ke ini Ustaz, Q&A yang di sini, yang di live, karena ada sebagian yang nanya langsung di live, Ustaz. Oke, ini udah berapa menit nih saya ngomong dari tadi? Udah lebih dari 20 menit. Tapi menarik Ustaz. Tapi 20 menit ini sangat menarik dan membuat kita lebih penasaran Ustaz. Iya. Makanya tadi
benar sekali, Ustaz. Nggak ada sesuatu yang instan. Bahkan Haifa Academy ketika menggodok sebuah manhaj gitu kan, kita nggak mau brandingnya belajar bahasa Arab secepat mungkin atau dalam waktu sebulan 2 bulan, nggak. Kita bilang Haifa Academy Arabic Course 1.0 yang artinya adalah level pertama. Nanti ada level kedua, ada level ketiga, level 4. Dan itu membutuhkan BA. Nah, Toib. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, Ustaz. Tadi karena tips and tricksnya udah banyak banget dan Masya Allah, tabarakallah itu membuka cakrawala kita ya. Nah, kita ada pertanyaan. Di sini banyak sekali, Ustaz, pertanyaan yang mengatakan gimana sih gitu loh. Saya nih belajar bahasa Arab nih. Dari mana nih? Dari Akbar Fauzi. Ustaz, saya mau nanya, saya mahasiswa UIN Sastra Arab. Menurut Ustaz, apa problem Universitas Islam Negeri tidak bisa mencetak banyak ahli bahasa Arab? Saya juga sudah semester 5, tapi belum bisa bahasa. Nah, ini banyak problem. Udah kuliah spesifik sastra Arab di salah satu universitas, hingga semester 5, 6, 7, hatta yatakallam la yastati'. Nah, apa masalahnya itu, Ustaz? أخي طبعا دائما ننطبح بمبدأ ماذا؟ بما يقول أهل العرب طبعا فاقد الشيء لا يعطي. أهل مكة أدرى بشعابها. طبعا بطبيعة الحال يعني لنتساءل، لنطرح سؤالا، ثم بعد ذلك لنتأمل. هل وجدت محاضرا يعني يتحدث أو يشرح في الفصول الدراسية طبعا بالعربية تماما؟ طبعا لا. طبعا kenapa? Oke. Karena kenapa? Karena level di kampus-kampus kita itu level bahasanya tidak digodok, maksudnya tidak ini kelas ini dia kelas untuk dari level. Jadi pembelajaran bahasa tidak based on level. Jadi semuanya dicampur semua. Gitu. Iya, dicampur. Jadi ada banyak teori yang berbicara bahwasannya pembelajaran bahasa Arab itu kan kalau kita ngelihat di British Council atau di Institut Français, terus di mahat-mahat lughah yang memang sudah established dan sudah menghasilkan banyak prestasi ya, itu pasti pembelajarannya sesuai dengan level, tidak dicampur gitu. Tapi ketika saya tanya ini kenapa dicampur yang bagus sama yang ini gitu, nanti mereka bisa sharing gitu. Nanti bisa sharing, yang pintar bisa yang ngajarin yang kurang gitu. Nah, tapi ini membuat yang pintar ini merasa bosan. Ketika mereka misalnya sudah alumni pondok pesantren misalnya, terus udah belajar sorof, nahu, udah misalnya hafal alfiyah, ajrumiyah dan lain-lain, terus belajar lagi dari dari ta'aruf yang hadza hadhihi kayak gitu. Itu kan pasti pertama menjatuhkan motivasi pembelajar yang memang ini. Yang kedua juga ini yang menjatuhkan motivasi pelajar sehingga kelasnya itu kurang terasa semangat. Berbeda kalau semuanya itu levelnya sama kayak gitu. Yang ini harus merasa harus meningkatin. Oke, kita nih masih ada di level mubtadi nih. Kita masih ada di level A1 kalau berdasarkan Eropa, dia ada A1, A2, B1, B2. Itu C1, C2 kayak gitu. Oh, kita nih masih mustawa A1 nih, ayo kita harus naik ke A2 kayak gitu. Kan semangat satu kelas. Nanti ada post-testnya. Ketika ada pretest, ada post-testnya. Oh, ternyata seseorang itu layak untuk naik ke A2 kayak gitu. Kayak gitu dong seharusnya. Ya wajar aja. Itu yang pertama, yang permasalahan pertama tidak ada klasifikasi tingkatan kemahiran berbahasa di kampus-kampus kita. Yang selanjutnya yaitu tadi, karena nanti ada ustadz yang tashilan li wa tafhiman lakum udarris bil lughatil Indonesia kayak gitu. Ya, kayak gitu. Lam yujbir at-talib yatakallam bil lughal arabiyyah. Iya. Kan di situ ada marhalanya. Nah, kalau seandainya udah mustawa mutaqaddim misalnya, terus gurunya masuk ngajar pakai bahasa Arab full, itu kan merasa termotivasi. Wah, alhamdulillah kita udah di kelas mustawa mutaqaddim, guru kita ngajar full dengan bahasa Arab. Nah, kayak gitu. Tetapi berbeda seorang guru atau dosen yang masuk ke kelas mubtadi, pasti dia mewajari, terus dia akan pakai banyak kosakata yang mudah, terus juga dengan terjemahan yang lebih memudahkan
siswanya atau mahasiswanya kan, kayak gitu. Begitu juga, Sahih, jadi itu sahih. mempengaruhi syakhsiyah, karakter dosen dan mempengaruhi karakter mahasiswa. Jadi banyak yang jadi korban karena Wah, sampai sekarang sistematikanya masih belum jelas, kayak gitu. Yang lulusan sastra Arab, ya, saya ya jujur aja, saya menemukan yang sarjana sastra Arab tapi dia nggak paham dan nggak bisa berbicara bahasa Arab. Tapi ketika ditanya, ya saya nggak bisa bahasa Arab tapi saya bisa meriset bahasa Arab. Loh, tidak bisa kayak gitu. Kalau di Barat sendiri, jurusan sastra Arab, mereka wajib dituntut untuk bisa bahasa Arab. Minimal mustawa mutawasid, intermediate. Itu di internet. Barat. Iya, itu di Barat yang notabene-nya mereka tidak dilahirkan sebagai orang Islam yang dituntut untuk berbicara bahasa untuk bisa membaca Al-Qur'an kan. Itu ada tuntutan. Makanya mereka itu mereka punya namanya short course 6 bulan 1 semester tuh biasanya program S1-nya saya sering temukan yang menempuh 1 semester di Maroko. Dari kampus apa? Columbia. Oh, jadi dalam Hmm, satu semester dalam 8 semester itu ada 1 semester yang mereka tempuh di Timur Tengah, kayak gitu. Atau 1 tahun yang di Timur. Bahkan di Universitas Edinburgh S2-nya itu ada MSc in Advanced Arabic, S2-nya cuma 1 tahun. Itu 6 bulannya mereka harus tinggal dan riset di negara-negara Timur Tengah seperti Jordan, Palestina dan lain-lain, dan itu difasilitasi sama kampus, Masya Allah. ya, kayak gitu, Toib, toib, toib. Tapi Ustaz, kayak gitu. Jadi oke, jadi kita iya, iya, oke. kita udah tahu ini permasalahannya nih ini ini Ustaz. Toib. iya, iya, gitu ya, kita yang penting kita udah jauh, itu permasalahan intinya ya. Masih banyak Nah, masalah-masalah lainnya gitu, toib. tentang Ma, kualifikasi dosen dan tentang kualifikasi mahasiswa yang masuk ke nah, jurusan sastra Arab dan lain-lain. Oke, selanjutnya. ma huwal hal? Toib. Udah masuk ke dalam suatu universitas, qadaina sanatain atau 3 sanawat. Toib, ma huwal hal? Nurid hal. Kita butuh solusi Ustaz. Yani, Lo, ya la solusinya nastati' an sebenarnya bukan dari natakharraj. saya, solusinya dari kampus dong, kayak gitu. Yang Toib. ini kan Kita kita muayyan, taban bitabiatil uh, hal nahtaj ila fi'ah muayyana, taban nahtaj ila fi'ah ma'niyah. Ya, kayak gitu. Dan ini memang urusannya sistematika, bagaimana kurikulum dan bagaimana proses okay. pembelajaran Proses. bahasa ini dibentuk dalam sebuah institusi, Oke. kayak gitu. Kayak gitu. Toib, toib. Ya akhirnya kalau pengalaman saya sendiri misalnya yang S1 di Indonesia, ya makanya jadi saya sendiri cari kegiatan-kegiatan di luar kelas, seperti ikut debat Kelas. bahasa Arab, terus ikut Hmm. pertandingan-pertandingan yang memotivasi saya untuk selalu improve, kayak gitu. Kayak gitu. Tapi Ah, kan sah. nggak semua mahasiswa yang masuk ke jurusan sastra Arab langsung otomatis punya kecenderungan ke debat atau ke mana-mana, kayak gitu, nggak Khitabah semuanya, atau qiraatul kayak akhbar ya. gitu. Iya, iya, iya. Iya, kayak gitu. Qiraatul akbar dan lain-lain, Jadi kayak gitu. sebenarnya Terus juga harus uh, iya, uh, ya, terus juga mungkin bisa juga dengan ini ya. Jadi kita punya muntada, punya semacam forum yang mana di forum itu misalnya kayak HMPS-nya gitu. Yang mana di forum itu ketua HMPS-nya mengadakan program ini wajib nih gitu. Kita kumpul mingguan, di kumpul mingguan itu ada 1 orang yang diskusi yang full bahasa Arab, kayak gitu. Diskusinya tentang hal-hal simpel aja, misalnya tentang topik-topik yang terbaru, misalnya tentang COVID, tentang omnibus law misalnya. Kalau terlalu tinggi, ya udah ngejelasin aja tentang tentang hobinya, tentang apanya, kayak gitu. Yang penting itu harus ada itu yang namanya inggimas lugawi atau sah. linguistic immersion saya gitu, atau bi'ah lugawiyah, kayak gitu. Bisa, sah. Itu menjadi apa nanti proker-proker teman-teman semua yang lagi pengen belajar bahasa Arab bahkan di universitas ataupun di ma'had lughawi seperti AF Academy. Taib, taib Ustaz. Waktunya karena 15 menit Ustaz. 15 menit kita bentar lagi habis. Nah, sebenarnya semua pertanyaan sama Ustaz sudah dijawab, cuma Ana mau cross check ulang apa yang paling penting dari pertanyaan-pertanyaan. Ada yang nanya Ustaz,
apakah bisa belajar bahasa Arab secara otodidak? Kalau misalnya ada orang bilang, saya belajar bahasa Inggris otodidak, belajar lihat dari movie, misalnya, tiba-tiba saya bisa bahasa Inggris. Atau Hmm. listening music, tiba-tiba bisa bahasa Inggris. طيب هل نستطيع أن نتعلم اللغة العربية بهذه الطريقة؟ Hmm, ala hasab, ala على hasab. حسب tergantung ya. Ya, jadi kayak kita nih orang Indonesia, kita belajar bahasa Arab karena postingan, kita belajar bahasa Indonesia karena postingan di Facebook ya, yang teman-teman kita semuanya bahasa Indonesia. Koran yang kita lihat, website yang kita lihat berbahasa Indonesia. Itu kan secara tidak langsung memotivasi kita untuk ternyata itu dipisah. Kalau seandainya dia itu kata kerja, dia itu digabung. Kalau dia itu kata apa, dipisah. Nah, kita melihat itu kan, mungkin karena sering lihat, sering dengar, ternyata SPOK-nya seperti ini, itu orang akan peka ya terhadap dengan at-tashih al-lughawi. Jadi dia bisa self correction ya, self correction, at-tashih al-dzati, self correction, kesalahan bahasa Indonesia yang dia perbuat. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini, kalau otodidak itu saya tidak yakin gitu. Itu yang saya bilang ala hasab, itu otodidak buat orang Arab ya. Karena orang Arab belajar bahasa Arab gitu, yang dia ngelihat di mereka sendiri otodidak itu ya dengan datang ke nadwah-nadwah, ke muktamarat, niqash kayak gitu. Karena ketika udah ngomong sama keluarganya, mereka nggak mungkin pakai lughah Arabiyah fasihah kayak gitu, atau mi'yariyah, itu kan udah lughatul mutsaqafin kayak gitu. Jadi kalau otodidak tuh malah kurang efektif, dan kita nggak tahu nanti standarnya, muwasafatnya, deskripsinya kayak mana, muasyiratnya bagaimana, indikator-indikatornya. Wah, itu sangat perlu. Itu kan ada muasyiratnya. Setiap level ada muasyiratnya. Kalau otodidak kita nggak bisa. Bagaimana kita nakum bitakwim wa taqyim. Bagaimana kita assessment, kita evaluate diri kita, kemampuan bahasa kita kalau kita otodidak kayak gitu. Meskipun sekarang udah banyak website-website atau platform yang menyediakan sarana belajar bahasa Arab yang sangat interaktif ya, seperti Duolingo misalnya, atau Rosetta. Rosetta ini website yang dipakai di beberapa kampus Amerika, yang bisa mengoreksi atau mengukur kefasihan. Jadi, ini udah berapa persen nih kefasihan orang ketika kita ngomong bahasa Arab, mengucapkan kata-kata bahasa Arab gitu ya, satu kata atau dua kata gitu. Jadi dia udah pakai EI, adzakaul istinai, kayak gitu. Udah ada bahkan di IIUM itu juga mereka sudah punya laboratorium yang bisa mengukur tingkat kefasihannya atau pronunciation-nya itu gimana. Soalnya salah satu indikator dan khasais atau simat lughah Arabiyah itu kan ini kan fasahatul kalam kan, bagaimana kayak gini kayak gitu selain ini. Nah, itu yang ini. Tapi meskipun demikian, menariknya orang Arab di sini paham, orang Arab yang native paham dengan bahasa Arab hajinah atau pidgin language yang dipakai sama orang-orang Bangladesh atau Pakistan yang mereka bekerja di Saudi Arabia, yang saya sendiri ngomong apa sih, anta kalam gerger, apa itu bahasa Arab, apa itu anta sawi jinjal talina ana utlub minta. Itu orang Arab Saudi kok karena udah terbiasa dengan pidgin language, jadi mereka tuh mereka yang berusaha untuk memahami bahasa Arab itu gitu. Kayak gitu. Ya berbeda dengan di negara-negara lainnya yang pekerja harus bisa bahasa setempat dengan baik dan benar kayak gitu. Baik. Akhir soal. Kama arafna, ya, seperti kita ketahui, kosakata bahasa Arab itu ada yang mirip-mirip, taib. Kosakata banyak yang mirip-mirip, taib. Nah, gimana kita bisa nih? Dia ada pertanyaan nomor 2 tadi. Cara agar bagaimana bisa menghafal dengan cepat dan tepat, terutama pada kata-kata atau kosakata yang mirip. Nah, gimana caranya, Ustaz, biar kita tuh cepat belajar kosakata yang baru dan tentunya mirip-mirip. Sama tambahan, kita
apa Ustaz yang paling direkomendasikan? Nanti yang rekomendasi kitabnya itu dikirim saja melalui WA, nanti Ana share di Gimana? Ma'lesh, Asif. عادي. Tadi طبعا يعني عشان محدود يعني nah, مش طبعا الوقت محدود. غير محدود. نعم صح. لا لا بس آه نكمل. عندنا آخر سؤال. Tadi pertanyaan yang terakhir, gimana caranya kita ya sebenarnya itu kayak tips and trick gitu. Kita belajar kosakata atau mufradat jadidah yang mirip-mirip. Nah, gimana itu, Ustaz? Oke. Ya, pasti ya salah satu uniknya dan juga karakteristik bahasa Arab itu dan bahasa Smith lainnya. Kita berbicara tentang bahasa Ibrani, bahasa Suryaniyah, bahasa Aramiyah, itu mereka terdiri dari 3 akar huruf. Ya, jadi bisa di tracking ya. Ketika maktabun, di tracking akarnya berarti kataba. Ya, ini salah satu iniannya, khususnya mereka punya root ya, punya akar. Jadi dan kebanyakan terdiri dari 3 huruf setiap kata itu perkataan. Nah, bagaimana kita itu mengklasifikasikan kata-kata ini ya. Jadi kita itu punya yang namanya ar-rasid al-mu'jami. Ar-rasidul mu'jami. Rasid mu'jami ini kayak bank, lexical bank ya di dalam otak kita. Lexical bank ini jadi kata yang berkaitan tentang buku itu apa aja? Ya, apa aja kata-kata yang ketika kita berbicara tentang sekolah, apa aja nih yang di dalam sekolah ini? Ada buku, ada fasilitas, ada meja, ada apa gitu. Itu namanya ar-rasidul mu'jami. Ya, yang mana kita seharusnya bisa mendapatkan ini dari kemampuan critical thinking dan juga kebiasaan kita mendeskripsikan sesuatu. Ya, terbiasa mendeskripsikan sesuatu, apa yang ada di sini, ini apa, mendeskripsikan sesuatu ini. Nah, salah satu kelebihan bahasa Arab, mereka mempunyai yang namanya root juga. Nah, ketika kita berbicara tentang root kataba misalnya ya, kelihatan. Root kataba nih untuk beginners, rootnya ada kataba yaktubu kitabah, katib, kitabah, maktub, kitab, kutub, maktabun, makatib, maktabah, maktabat. Ini root yang dihasilkan atau kata-kata yang dihasilkan dari kata-kata Kataba. Tapi kata-kata ini untuk mustawa beginners. Ada lagi untuk mustawa intermediate, dia lebih complicated lagi. Bukan hanya kata bayak tubuh, tapi udah kataba, yukatibu, taktib. Nah, udah ada lagi kataba, yukatibu, yang artinya korespondensi. Ya. Terus juga ada mukataba, ya. Iktataba, yaktatibu, register, subscribe, ya. Nah, ini semuanya root ini based on level. Ini Pramakarsa root ini dari Universitas Edinburgh, Inggris. Menurut saya ini bagus banget dipakai untuk memudahkan sarana pembelajaran bahasa Arab. Kenapa? Karena otak kita akan terbentuk, dari kata-kata ba ternyata bisa muncul kata-kata apa saja ya. Kayak gitu ya. Nanti untuk tingkat advance udah namanya al-maktub, udah kitabi, kutayib. Nah, jadi kutayib, kutab, katatib. Nah, ini kan orang taunya cuma kutab itu jamak daripada katib, tapi di sana ada mafhum akhar. Mafhum akhar dari kutab ini kan Quranic school. Madrasah atau kayak TPA di negara Arab namanya kan kutab, jamaknya katatib, kayak gitu. Istaktaba ada lagi. Nah, ini kan semuanya adalah akar, semua kata-kata yang tersebut ini berdasarkan level, tapi akar katanya kataba, kayak gitu. Nah, itu referensi ini sarana ini kita ini terlambat. Saya ini terlambat tahu ini, dan ini baru dipakai
ini baru ditemukan di beberapa setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Coba dari dulu kita belajar bahasa Arab dari SD udah pakai skema al-kharithah az-zihniyah atau mind mapping seperti mapping ini. ya. Iya, jadi mind mapping yang langsung ini kan salah satu karakteristik bahasa, sama kayak kita makan, memakan, dimakan, makanan, kan? Kalau kalau kita tetap aja berkaitan tentang makan itu sendiri kan, makan, memakan, makanan, ya semuanya tentang berbau apa yang masuk ke mulut kayak gitu. Berbeda dengan kataba ini, ada yang artinya book, ada yang artinya penulis, ya ketika katib, ada yang artinya maktabah, perpustakaan, ada yang artinya itu korespondensi, ada yang artinya itu Quranic school, ada yang artinya itu batalion ketika kita berbicara tentang kataib artinya batalion, ya, dan lain-lain. Itu luar biasa. Kalau kita belajar dari dulu kayak gini pakai model horizontal, itu akan lebih cepat gitu, ya. Cuman kan perlu waktu yang panjang untuk i'adatun nazar, i'adatul bina, rekonstruksi silabus dan kurikulum yang ada, bagaimana sorof itu lebih dimudahkan dari menghafal. Jadi diklasifikasikan mana sih sigoh-sigoh atau wazan-wazan yang paling banyak dipakai dalam kosakata Arab kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak present tense, kayak tenses di dalam bahasa Inggris. Emang ada berapa tenses? Ada belasan kan, banyak banget tensesnya kan. Tapi kan yang dipakai cuma 3 biasanya. Iya, present, future, past. Iya, kayak gitu. Jadi, kita yang mudah-mudah aja, dan orang Inggris sendiri dia ini juga nggak berbicara atau nggak pakai berbelasan tenses yang ada kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi ini bagus banget, saya rasa untuk tadi kan pertanyaannya bagaimana ya mengklasifikasikan kata-kata yang mirip kayak gitu. Nah, kita kembalikan lagi kepada akar katanya. Kayak gitu. Tapi Ustaz, referensi itu berbayar, Ustaz? Referensi ini enggak. Ini emang saya teman di Twitter kebetulan pembuat website ini. Jadi dosen di Universitas Edinburgh. Jadi luar biasa, dia emang membuat website ini untuk khidmah, untuk menyebarkan bahasa Arab, untuk lebih memudahkan bahasa Arab. Gitu. Sampai coronavirus nih misalnya di sini ini udah ada nih. Kira-kira apa aja kharithah zihniyah, kharithah mu'jamiyah yang berkaitan tentang coronavirus. Kayak gitu. Jadi kan kita lebih cepat untuk menangkapnya dan mengklasifikasikannya kayak gitu. Tapi Ustaz, nanti Ustaz kita pengen linknya Ustaz untuk ke teman-teman Haifa juga yang di grup WhatsApp. Taban ana عملت grup WhatsApp Ustaz على اساس نبني بيئة محفزة. Jadi di grup WhatsApp itu kita punya semacam teman-teman yang masih beginner pengen belajar bahasa Arab, ada di grup itu. Nah, nanti di grup itu kita sering diskusi, dan di grup itu nanti kita sering ada pertanyaan apa, terus saling motivasi gitu. Nanti kita bisa share linknya di grup itu, Ustaz. Oke. Hasanan. طيب طبعا بطبيعة الحال يعني أشكر وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان والثناء إلى هيئة تدريس، خاصة على رأسهم أستاذ طبراني طبعا على تأسيسه، وأيضا على هذه المبادرة الرائعة طبعا ومفيدة إن شاء الله. وأنا إن شاء الله إذا كان لديك رؤية واضحة والرسالة سامية من أجل تأسيس هذه دورة أو يعني هذه المبادرة الرائعة، طبعا ستكون لدى هيفا أكاديمية مستقبل بارزة إن شاء الله. آمين يا رب. آمين يا رب إن شاء الله. نعم. آمين يا رب. إن شاء الله. طبعا نحن نقول شكرا جزيلا أستاذ، شكرا على حضورك في البث المباشر. طبعا إن شاء الله نتمنى أسبوع القادم أو شهر القادم نلتقي مجددا في هذا البث المباشر. Oke.
Ya sama-sama ya, saya sharing aja gitu. Cuman apa? Ya memang langsung saya sebutkan apa asrornya. Jadi sirnya Baik, apa gitu, rahasia-rahasianya kayak gitu. baik Oke, Ustaz. Insya Allah insya Allah kita bisa iyalah bertemu lagi di Haifa kesempatan semakin lain Ustaz. ini semakin maju Amin dan ya Rabbi. semakin efektif nanti pengajarannya. طبعا Oke. Ustaz, Haifa ini di apa ya, tesis sama Ana dan Bang Ashkari Muslim Ustaz, kalau ingat Ya. salah satu senior di Universitas Al-Azhar Indonesia, Bang Ashkar Hmm. Muslim. Kebetulan beliau juga ada di sini. Jadi kita sebenarnya punya niatan karena berangkat dari keresahan banyak ke teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab, walakin la yatakallam, apa ya, kayak nggak berbicara. eh, Kayak misalnya contohnya kayak banyak orang Indonesia yang belajar bahasa Arab misalnya kayak makharijul hurufnya salah. Terus itu kayak misalnya ada apa, tanda baca yang naik apa, panjang pendeknya nggak diperhatikan. Masalah kita misalnya kayak kaifa. Nah, kan itu nggak terus misalnya ada yang bilang kayak misalnya contohnya la ba'sa. Hmm. Itu berangkat dari keresahan itu kayaknya kita harus membuat BA di mana kita harus meluruskan, misalnya kalau misalnya kita mau pakai komunikasi ya labas cukup, terus misalnya kayak kalau misalnya kita mau ngomong komunikasi yang lain kita bisa perbaiki semua itu. Nah, kita berangkat dari keresahan itu Ustaz. Nah, Hmm. insya Allah dengan doa Ustaz ya da'watak insya Allah Ustaz, Haifa Academy yani mustaqbalan haikun apa namanya, tempat kursus yang uh, mengeluarkan banyak orang-orang yang bisa berbahasa Arab insya Allah. Oke, oke. Amin, amin ya Rabb. Insya Allah masirah mihaniyah wa ilmiyah muwaffaqah. Biiznillah. Amin ya Rabbi. Sadadallah khutakum. Insya Allah biiznillah. طبعا شكرا أستاذ. طبعا يجب مراعاة المهارات أيضا. يعني يجب يعني حتى يكون مستوى واضح لدى الطلاب. طبعا نبدأ من مهارة استماع، مهارة استماع الكلام أو صحيح. التحدث هكذا. طبعا نعم. أبسط مهارة استماع. استماع. ثم بعد ذلك الكلام وبعد ذلك قراءة والكتابة. صحيح. يعني أصعب. صحيح. هكذا. Betul betul Ustaz. Allah, Kami memang mulai dari situ. Kami mulai dari maharatul kalam, maharatul istima', kitab, qiraah. حسنا طيب ممتاز. حسنا جميل. طيب أستاذ، شكرا أستاذ، عسى ينفع المتابعين المشاهدين والأجر والقبول والثواب إن شاء الله. آمين آمين يا رب. طيب حسنا شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. نحن نقول شكرا ونختم هذا اللقاء بكفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Ustadz Luqman. Insyaallah kita bertemu di live Instagram Haifa Talk yang kedua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.